Selamat sore semuanya. Apa kabar? Dengan saya Bandono Budiman. Hari ini adalah hari istimewa di mana kita pertama tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemuda dan pemudi kita semangat menjaga persatuan, menjaga kesatuan bangsa kita. Di dalam keadaan virus saat ini menghantam Indonesia, tapi kita tetap harus punya percaya diri positif. Ini bukan akhir dari segalanya. Dan yang kedua, ini adalah tayangan perdana kami, B4B Channel. Jadi adalah tayangan perdana ini, Business for Business. Apa itu Business for Business? Semua orang hampir 90% melakukan bisnis. Namun, di saat seperti ini, apakah bisnis itu tetap bisa berjalan? Apakah kondisi saat seperti ini, bisnis kita bisa maksimal? Ini yang menjadi pertanyaan bagi semua orang. Channel ini kami adakan adalah untuk membantu semua para pelaku usaha, baik dari industri properti, industri otomotif, industri sampai makanan, sampai UMKM, kami mencoba membantu. Bagaimana cara kami membantu? Kami dari Kadin Indonesia akan mencoba menyalurkan kebutuhan ataupun permasalahan apa yang menjadi permasalahan kita semua, kita harus ada solusi. Kita harus ada jalan keluar. Oleh sebab itu, channel ini adalah channel yang akan kami adakan berkala dan rutinitas. Tentu kami juga akan menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten pada bidangnya. Kami juga akan mengundang dari akademis, profesional, bahkan dari instansi negara. Kami akan undang untuk memenuhi topik-topik yang akan kami sajikan. Dan pastinya channel ini akan menjadi channel yang luar biasa, berdampak bagi orang banyak. Sedikit saya boleh berbicara bahwa kita sekarang ada social distancing dengan wabah COVID ini. Dan ini menjadi problem. Apakah kita harus di rumah terus? Tentu juga tidak mungkin. Apakah kita juga harus bebas berkeliaran atau bebas melakukan aktivitas kita seperti normalnya kemarin sebelum wabah COVID-19? Ini juga tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu kita harus cari solusi. Karena ini bukan akhir dari segalanya. Di mana ada permasalahan, di situ ada kesempatan. Hari ini kita juga mengundang tamu istimewa kita yang sangat luar biasa, masih energik, masih aktif, terkenal dengan bekas mantan Bupati Belitung dan juga sebagai daripada adik dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Nah, di momen ini kita akan mengulas semua, akan bertanya pada beliau apa-apa saja sih strategi beliau dalam menghadapi COVID ini. Karena beliau saat ini juga sudah menjadi memegang satu perusahaan developer terbesar di Indonesia, yaitu Jababeka, di mana beliau memegang kawasan Morotai dan direktur kawasan untuk industri di Kendal. Nah, tentu sangat luar biasa. Dengan keadaan seperti ini juga kita harus tahu apa program-program beliau. Dan yang saya mau beritahukan bahwa di sini kami ada istilah yang harus kita tahu. Berarti kayak biasa di tempat lain atau di channel lain ada YouTuber, ada Facebooker, di medsos lain, tapi kita di sini adalah Zoom. Kalau saya disebutnya adalah sebagai Zoomfluencer. Zoomfluencer, kalau pemirsa kita sebut atau teman-teman yang online ini kita sebut sebagai Zoomers. Nah, narasumber kita panggil sebagai Zoomber, yaitu sumber. Oke, jadi saya ulangi bahwa pembicara kita atau narasumber kita sebut sebagai Zoomer, saya sebagai Zoomfluencer, dan pemirsa sebagai Zoomers. Oke? Nah,
Saya berharap teman-teman di sini bisa membuat pertanyaan, nanti bikin pertanyaan dengan cara ada raise hand. Nanti kami akan live untuk pertanyaan baik ditujukan kepada saya atau langsung dengan ke Pak Basuri. Oke, kita tidak membuang waktu, kita panggil Pak Basuri untuk bergabung segera dengan. Halo Pak Basuri. Siap, brother. Thank you so much. Thank you. Ya, saya dengan Pak Basuri, jadi saya biasa manggil Pak, kadang manggil brother, karena kita sering berapa kali pertemuan, memang untuk join bareng-bareng berapa kali mau setting untuk makan bareng sulit banget. Karena brother saya Pak Basuri ini sangat-sangat luar biasa dengan kesibukannya. Ya, pertama beliau sekarang sudah susah kalau mau temuin tuh harus kadang ke Morotai kayaknya nih. Karena beliau ini direktur utama untuk kawasan Morotai. Bayangkan Morotai itu luar biasa. Kemudian masih kurang lagi. Masih pegang lagi direktur kawasan untuk Kendal, industri Kendal, Jabodetabek. Saya mau jelasin nih, Bro. Oke. Kendal saya sudah enggak pegang. Oh, oke. Jadi sekarang saya tanggung jawabnya Tanjung Lesung. Jadi yang berat-berat ini. Oh, Lesung. Kalau nggak salah kita Haris kita setengah tahun kena tsunami itu ya? Ya, sekarang sudah recovery dan menariknya adalah okupansinya lumayan 20-30% dalam kondisi COVID. Dengan kondisi saat ini malah? Ya. Wah, ini keren banget. Sudah recovery. Ini udah recovery, ini keren banget. Masih ini ya, tapi minimal ada napas dikit lah. Ada napas dikit. Oke, sekilas ya, sebelum kita kepada pertanyaan mendalam tentang properti ini. Ini Pak Basuri ini juga sebenarnya dokter loh. Dokter spesialis gizi. Ya. Sebenarnya jauh ya. Dari mulai dokter sampai jadi politik, mantan bupati, terus jadi direktur utama. Ini gimana perjalanannya, brother? Ya. Sekolah dokter, tapi ujung-ujungnya jadi direktur di properti. Ya. Jadi gimana ceritanya coba nih? Jadi kadang jalan nasib itu mengatur kita itu kadang kita tidak bisa nolak. Jadi cuma saya suka bercandanya begini. Kalau you jadi pengusaha, you tidak bisa jadi dokter. Tapi kalau jadi dokter, bisa jadi pengusaha. Bisa jadi apa saja. Nah, itu keuntungannya. Ya kan? Oke. Sebenarnya saya pikir perjalanan saya ini ada hubungannya dulu. Waktu saya tunggu ujian negara, saya sempat di Toyota Auto 2000. Oh, sempat di Toyota Auto 2000. Jadi salesman loh. Oh, salesman lah. Ya, keren. 7 bulan waktu itu kalau tidak salah. Dan menarik waktu itu saya sempat udah ditawarin untuk naik supervisor. Nah, jadi termasuk lumayan cepat perjalanan. Cuma waktu itu saya terusin kedokteran. Nah, di situ saya belajar dirkenergi dan lain-lain. Dan menurut saya itu best yang menarik untuk melayani orang. Ya, jadi dokter, pulang kampung, ya otak saya adalah pulang kampung dan tidak ada sampai hari ini. Tahu-tahu di sana perubahan masuk terpilih oleh masyarakat. Ya kan? Nah, dipilih oleh masyarakat, melayani di sana 5 tahun. Nah, rupanya politik tidak begitu gampang. Artinya begini, kalau you mau main politik, nomor 1 yang paling utama adalah you mesti poles media. Jadi apa yang kamu lakukan, kalau kamu tidak poles, misalnya kamu lakukan 6 harus jadi 10. Nah, itu harus terus-menerus. Dan tentu harus punya cost, biaya, dan lain sebagainya. Nah, itu saya tidak sanggup. Saya hanya bisa kerja apa adanya, naikkan PAD, masyarakat bisa pelayanan. Dari sana itu kita sampai buka sekolah menengah kejuruan kelautan perikanan. Coba cita-cita saya waktu itu kabupaten kita kan kelilingin Laut Cina Selatan. Itu akan jadi tempat industri ikan. Maka saya buka dasarnya dulu. Jadi
dasarnya adalah SMK Kelautan Perikanan, makan gratis, tidur gratis, belajar gratis. Nah, nanti ke depannya sampai sekolah tinggi. Tapi ya gagal, karena periode kedua kalah. Jadi masyarakat mungkin tidak suka kali program-program yang banyak bantu mereka. Tapi ya sudah, rupanya perjalanan saya, nah ketemu dengan Pak Darmono, yuk bisa bantu saya nggak? Saya Morotai kawasan ekonomi khusus, butuh dibantu, apalagi kamu bekas kepala daerah. Nah dari situ saya mulai kembangkan Morotai, mulai dari belum diresmikan Bapak Presiden, akhirnya diresmikan beliau. Nah sekarang kita sudah buka hutan, nah nanti bisa lihat videonya ini. Dari situ kita terus kejar ke luar negeri, ke investor segala macam, tapi ya susahnya begini. Investor pergi ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Cina, ke Jepang, ya kan? Jadi benar-benar kita supaya customer dan juga investor betul-betul merasa bahwa saya siap berkorban untuk kalian. Dapat, ya kan? Tapi ya itu 2 kali, ya. Nah terus sudah hopeless ini. Lalu mulai terus, tapi terus. Jadi saya selalu prinsip ibaratnya gini, situasi apapun kita terus mesti kasih kail. Kalau orang kampung saya bilang gini, bebanjor itu mesti kasih sebanyak mungkin. Jadi kalau cuma kasih 1 belum tentu dapat, tapi dapat paling 1. Kalau kamu kasih 10 minimal ada 1. Iya. Nah, jadi terus. Harapannya lebih besar ya Pak ya. Betul, terus. Dan tentu tidak mudah, tapi dengan kita yakin dan terus kita maju dengan situasi apapun. Ini Morotai ini di ujung dunia. Iya. Kira-kira di batas timur Indonesia dengan Filipina di atasnya. Dengan Kepulauan Palau, mungkin banyak yang belum tahu. Banyak orang sekarang mulai melihat kemajuan Morotai, mulai ada yang begini begitu. Saya ketawa, saya bilang mereka, dulu orang kasih pun tidak mau. Kami sudah berkorban habis-habisan, bekerja keras, promosiin segala macam, sudah bagus, kok aneh-aneh. Nah ini susahnya di tempat kita itu, kendala-kendalanya. Iya ya. Nah, tapi saya tetap percaya kita negara besar, negara hebat, dan yang menarik ini Pak Bandono adalah investor kami yang kami sudah tanda tangan. Sebenarnya saya sudah rencanakan pesawat Morotai dengan Hong Kong, terbang Morotai ke Hong Kong. Keren dong. Iya, pesawatnya sudah. Oke, kita sudah sign. Jadi kita mau direct flight. Sudah deal, ada COVID ini. Nah, jadi ini COVID semua bikin berantakan, tapi yang menarik, ya, COVID ini sebenarnya saya melihat bahwa apapun kondisi dunia ini, selalu ada yang berhasil mengambil keuntungan, ada yang jeblok. Jadi ini adalah satu lingkaran roda yang ada yang naik, ada yang turun. Nah, inilah dunia. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita tetap harus semangat dan terus berpikir kreatif untuk terus mencari peluang-peluang yang ada. Dan yang menarik, investor kami sampai hari ini masih on the track. Ya, jadi belum ada pembatalan. Nah, jadi ini semua ya. Ya, jadi kalau ditanya kenapa nasibnya begitu, ya saya juga tidak bisa bilang. Dari dokter muter. Tapi intinya adalah ya kita harus bisa siap di mana saja. Betul. Karena hidup ini kan kadang kita tidak ngerti. Ya kan? Ya sama saja sekarang kita harus siap work from home. Iya. Ya kan? Nah, ini juga menjadi salah satu yang shock buat banyak orang. Tapi juga timbul banyak kreativitas. Ya salah satunya Pak Bandono kan mulai bikin Zoom, ya kan? B4B ya. B4B. Dan banyak yang lain-lain. Dan ini akan lebih efektif, walaupun tetap kita sebagai manusia, connect
langsung itu harus ada. Tapi kan situasi ini kan juga harus kita juga mesti maklumi. Ya kan? Nah, jadi saya selalu bilang kalau saya kemarin coba maju jadi kepala daerah, ada tembok besar, saya tidak mau paksakan. Dan saya yakin, oh ini Tuhan mau kasih saya jalur lain, kerjaan lain. Nah, selama kita mau terus berkarya. Mau taruh dimanapun kita mau berkarya, fokus dan berusaha untuk profesional. Makanya BTP itu singkatannya dari bersih, transparan, profesional. Keren. Ya kan? Nah, bekerja tulus dan peduli. Nah, jadi good. Ya begitu singkatnya ini, bukan singkat lagi nih kebanyakan cerita gitu. Pak Basuri, kalau kita ambil garis kesimpulan, artinya kan posisi di mana aja Pak Basuri oke. Mau ditaruh di mana aja harus bisa berkarya. Ya. Harus bisa menjadi bermanfaat bagi orang. Ya. Tapi kalau secara pribadi, hati kecil, pasti ada gejolak, Pak. Pasti ada pilihan yang, aduh tahu begini aku begitu. Tahu begitu aku pilih begini. Ada nggak Pak seperti itu? Atau pasrah aja? Saya ini selalu belajar untuk ikhlas. Ya. Jadi kalau kita terus banyak keinginan-keinginan, maka saya ini dokter jadi belajar. Anda stres, penyakit muncul. Makanya mesti ikhlas. Ya. Kalau ikhlas, otak kita tenang. Maka kita bisa fokus. Intinya adalah manusia hidup itu kan belajar. Iya. Ya, kita belajar, tapi kita semakin belajar semakin tidak tahu. Ya kan? Nah, makanya kita perlu untuk bisa tidak lari ke mana lagi. Kalau memang ini kita ditugasin yang ini, ya kita berusaha fokus yang ini. Ya kan? Nah, kalau enggak, kita akan mulai sakit mah. Loh. Jadi ingetin kepada teman-teman semua yang suka sakit mah, yang tidurnya susah, itu pikirannya terlalu banyak. Ditenangin dengan mulai ikhlas, bersyukur. Ikhlas, bersyukur, dan tarik napas, bermain dengan napas, supaya oksigen di otaknya lebih banyak. Ya, jadi paru-paru kita latih, tarik napas panjang, buang, oksigen di otak jadi bisa terpenuhi, kita akan lebih lega. Nah, jadi itu ilmunya. Jadi ilmunya dari dokter nih. Nah, jadi kalau lihat saya lagi diam, tarik napas pelan-pelan, nah saya lagi penuhi oksigen saya nih. Lalu latih paru-paru saya supaya bisa maksimal. Nah, dengan begitu kerja jantung saya tidak berat. Karena jantung akan bekerja berat untuk dorong supaya darah kita berputar, sirkulasinya, bawa oksigennya banyak. Jadi kalau oksigennya terpenuhi, jantung akan aman. Ya, saya rasa kondisi dunia ini sama. Jadi sebenarnya kondisi properti pun ini kalau kita mesti bayangin kondisi properti seperti tubuh manusia. Iya. Ya kan? Nah, jadi kondisi oksigennya kurang, jadi kita mesti bagaimana? Iya. Ya kan? Bagaimana oksigen ini bisa dipenuhi dengan baik? Berarti otak kita mesti bisa serap. Makanya saya berpikir properti ini sebenarnya adalah bagaimana kita kreatif memenuhi sekarang ekspektasi orang yang mulai ketakutan nih dengan COVID. Jadi prediksi saya ke depan, orang akan lebih senang tinggal di daerah-daerah, pulau-pulau yang infrastrukturnya bagus. Pesawat, kapal bisa. Mengasingkan Pak ya, mengasingkan tapi dengan catatan pasti dengan udara yang bagus, pemandangan yang keren, kalau kita jauh dari stres yang tadi dibilang stres. Ya. Jadi dengan begitu mereka merasa akan lebih aman ke depan. Nah, dan rumah-rumah landed mungkin akan jauh lebih ramai ke depannya dibandingkan dengan rumah-rumah susun, apartemen atau lain sebagainya. Nah, kalau investasi bagaimana Pak? Ya? Kalau investasi sendiri kira-kira
sekarang momennya tuh banyak orang wait and see untuk membeli properti, baik itu landed atau karu apartemen. Apakah lebih banyak sekarang tuh end user, Pak? Sebenarnya kebanyakan kalau sekarang kita lihat yang beli sebenarnya kalau ada barang murah, ada juga yang investasi. Tapi memang turun sekali, ya. Turun sekali. Tapi memang bukan berarti tidak ada pasar. Iya. Bukan jadi tidak ada pasar. Kita lihat pasar selalu ada, cuma memang pasarnya drop. Orang semua hot. Jadi pasar yang banyak sekarang ini sebenarnya adalah mereka yang memang yang butuh. Dia lihat harga rumahnya sekarang murah, dia mampu, dia mungkin bisa beli. Tapi kalau misalnya sekarang dengan kebutuhan ini mesti lewat bank, nah itu yang problem sekarang. Makanya saya sebenarnya ada ide sebenarnya. Bagaimana supaya dalam situasi ini properti bisa jalan. Iya, gimana tuh Pak? Harus kerjasama dengan pemerintah, misalnya contoh Kadin dengan pemerintah. Ya. Pemerintah, pegawai negeri, ABRI, tentara segala macam itu kan semua punya itu pertaruh. Betul. Nah, PU bisa bikin infrastruktur. Tapi yang sering masalah sekarang banyak perumahan segala macam tidak jalan karena tidak dibangun dengan satu komplek terpadu. Iya. Jadi kalau saya bangun 50.000 unit rumah daerah situ, maka swasta pasti mau bangun ruko. Nah, tapi kalau 50.000 unit yang tinggal cuma 1.000 orang, ya siapa yang mau bangun? Setuju. Nah, maka ini pemerintah harus buat satu aturan bahwa developer bangun rumah murah, tapi infrastruktur ini sebenarnya sudah dilakukan oleh PU sebenarnya. Nah, cuma tidak berjalan dengan baik atau apa, saya kurang ngerti. Tapi kalau ini konsistensi ini dijalankan, misalnya 50.000, maka mereka yang beli rumah itu wajib tinggal. Oh, jadi tidak wajib tinggal, Pak ya? Ya, ini wajib tinggal. Tinggal ya, wajib tinggal. Waktu dia wajib tinggal, maka developer akan berani bangun rumah itu dijual dengan untung sedikit karena dia akan untung rukonya. Iya. Dan fasilitas pasar. Nah, kalau jamin 50.000 keluarga ini tinggal di situ, maka pasar itu orang akan berani beli ruko karena ada pasar. Karena ada daya beli. Ada marketnya di situ. Nah, kalau ini bisa digabungkan, maka akan tumbuh kota-kota di setiap provinsi. Ya, tanah harus tanah negara. Ya, sehingga tidak perlu kos tanah, maka harga rumahnya akan murah. Setuju. Nah, kalau harga murah, maka pasti bahan bangunan akan mulai bergerak. Betul. Nah, kita beruntung, sebenarnya saya pikir dengan kondisi kita, kuartal pertama itu kita masih 2% dan lebih dari 2,5%, 2,7 apa kalau tidak salah, laju pertumbuhan ekonomi kita. Jadi belum minus kita. Iya, belum minus. Nah, ini menarik. Iya. Masih ada kemampuan lah, masih ada power. Betul. Nah, jadi kalau ini kita setiap provinsi kita jadikan proyek 50.000, maka ini ekonomi akan bergeliat lagi. Karena pembelian bahan bangunan ini juga salah satu yang membuat ekonomi bergeliat. Oh iya dong, karena bangun rumah itemnya banyak ya Pak yang terlibat. Betul. Maka pekerja pun akan banyak. Iya. Nah, lalu developer akan berani bangun pasar, ruko, dan lain sebagainya, karena sudah pasti ada market. Ada market, betul. Yes. Nah, karena ini ada market, mereka akan berani bangun. Orang-orang yang lebih kaya akan melihat peluang. Ini daerah akan maju. Maka rumah-rumah yang lebih high berani kita bangun. Berani kita bangun, setuju. Karena investor akan melihat, wah ini peluang naik nih. Karena ini kota baru akan jadi. Iya. Ya,
Ya kita lihat gini lah, Jababeka Cikarang, ya dulu ada apanya sih? Mana ada Ya yang kan? nyata seperti gini ya Pak, luar biasa ya. Iya, ya. Jadi saya sebagai Direktur Utama Jababeka Morotai khusus membangun kawasan industri dan kawasan wisata Morotai. Nah, kalau Tanjung Lusung hanya pariwisata. Iya. Nah, dan saya juga statusnya Direktur Jababeka TBK. Oh iya. Nah, jadi di holding juga memang sekarang kita melihat kita semua perlu konsolidasi semua. Ya, konsolidasi dan ya, dan tentunya terus mencari peluang-peluang baru yang kita berharap sebenarnya kita bisa duduk sama-sama dengan pemerintah menciptakan peluang-peluang ini sehingga dana-dana yang ada itu betul-betul kena sasaran. Efektif, kena sasaran, kena Betul. targetnya. Betul. Kena targetnya. Nah, setuju saya. Kalau sekarang ini kan kita lihat banyak rumah-rumah kosong segala macam. Nah, ini bisa diisi. Nah, mungkin pihak bank atau apa, mungkin lewat pemerintah bisa bantu. Misalnya sekarang harga rumahnya misalnya 200 juta. Ya kan? Oke, kreditnya bayar 50 juta dulu. Iya. Nanti restrukturisasi 150 juta kayak jualan mobil. Iya. Iya, betul. Sehingga orang dengan posisi gaji sekarang, iya, itu akan mampu. Jadi kayak bayar kos. Nah, tapi itu rumah akan punya dia. Dengan berjalanan waktu, maka dia punya salary, dia punya gaji sudah mulai naik. Dia akan mampu muter. Dan bank segala macam juga untung karena harga propertinya sudah naik. Iya, karena sudah naik, betul. Nah, dengan begitu, maka mulai geliat properti akan bergerak. Ya, ini yang kita harapkan. Ini bisa bergerak dengan apa? Bagus ke depannya. Lalu ekonomi mulai bergerak secara langsung, ini akan bisa membuat pertumbuhan kita akan bagus. Jadi kita tidak akan bisa berbuat tanpa support dari pemerintah. Iya, setuju. Ya. Ini menarik sih Pak. Saya memang ada agenda itu udah arrange dengan PUPR Pak. Untuk membahas tentang permasalahan yang Bapak sebutkan tadi itu cocok sekali Pak. Memang semua elemen tuh harus sekarang ini berkolaborasi, menurunkan ego, bekerja sama dengan baik. Contoh yang menjadi problem kan adalah pihak bank ya Pak ya. Iya. Bank harus bisa turunkan sedikit ego, yang dimana hari ini persaingan bank ini juga saya tahu ketat. Namun apa dayanya ketat kalau tidak ada market? Betul Pak ya? Betul. Bagaimanapun kalau nggak ada market buat apa? Dan perlu diketahui bank kita masih memiliki kredit yang tinggi. Artinya memberikan pinjaman dengan kredit bunga yang masih tinggi. Kita kalah dengan namanya Singapura, Malaysia, ataupun negara-negara lain kita kalah. Lain setahun cuma 4%, kita masih bisa 2 digit. Ini problem Pak, ini problem. Harus diturunkan egonya. Kemudian saya setuju, PU kan di mana kita punya Perumnas ya Pak ya, punya BUMN namanya Perumnas. Banyak tanah-tanah kosong yang belum digarap dan menjadi sengketa. Orang. Ini harusnya memang harus bisa menggandeng developer. Udahlah, caranya kerjasama. Perumnas jangan menghitung tanah itu menjadi satu nilai yang terlalu mahal, tapi kerjasama. Laku baru bagi. Ini bagian keuntungan dari si developer, ini keuntungan bagi si Perumnas. Baru kita bisa mencapai satu nilai Pak. Satu nilai yang dimana kalau kita bilang kurva daya beli itu bisa ketemu Pak. Nah ini memang saya setuju. Mungkin nanti someday Pak saya undang Pak Basuri dengan PU, kita duduk bareng untuk cari formula. Mungkin yang menjadi developernya bisa Jababeka juga pasti tertarik kalau memang ini ada offering yang menarik. Betul Pak? Jababeka, sekelas Jababeka yang sudah melanglang sampai Indonesia itu sudah menguasai, saya rasa sangat mensupport. Pak Darmono saya kenal, dia sangat mensupport. Gitu. Kan? Pasti. Setuju sekali Pak. Ini menjadi hal yang menjadi catatan buat saya nih. Artinya ego. Pertama konsolidasi, kedua adalah ego.
Ya berarti artinya ego bukan bank aja, developer juga jangan ambil untung gede-gede lah. Betul Pak ya? Ya. Gede-gede. Karena kita kan tetap harus melakukan namanya, kalau kita dulu dagang, gimana Pak ya? Prinsip kita kalau dulu orang tua kita ngajar, modal sedikit, untung besar. Ya Pak ya? Tapi yang jual nggak banyak soalnya dulu. Dulu yang jual nggak banyak. Nggak banyak. Pak tahu kan pemain handphone, Ya. modalnya jutaan, untungnya cuma puluhan ribu. Ya. Ya kan? Terutama SIM card dah. SIM card. Ya. Pulsa. Itu pulsa triliunan, tapi untungnya kecil. Nah, gitu loh. Ya. Jadi, ini sangat keren banget, ini keren. Ini buat teman-teman yang pemain properti, yang bergabung dengan kita kan pemain properti, ada yang agent Pak, ada yang developer Pak, ada yang wira swasta Pak, ada yang investor Pak yang gabung sama kita nih Pak. Ya. Jadi mungkin teman-teman di mana-mana, sorry Pak Bandono, teman-teman itu mulai bisa lobby Pemda. Ya kan? Supaya daerahnya itu jangan stuck. Ini kan semua berharap sama pusat. Padahal sebenarnya daerah-daerah juga ada uang. Betul. Nah, cuma masalahnya uang mau dialokasikan kemana? Saya kan pernah jadi kepala daerah. Tinggal kita mau alokasikan kemana ini uangnya sebenarnya. Untuk regulasi juga nggak Pak? Apanya? Regulasi yang membuat orang bilang, makanya Pak Jokowi kan mau bikin Omnibus Law. Ya. Regulasi kita tuh kalau tercatat ada ribuan regulasi Pak. Betul. Mau dipersempit, mau dirampingkan supaya investor masuk, action lebih duluan, lebih jalan. Ya. Daripada banyak teoritis, banyak izin ini. Saya rasa Pak Basuki sama saya mengalami hal yang sama, kita di bidang yang sama. Saya mengurus satu proyek, izinnya itu dari A to Z dengan waktu yang cukup lama. Ya. Ini menjadi problem. Kita kalau sebagai investor udah problem duluan ya Pak. Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau duduk sama-sama dengan Pemda, kalau semua punya niat yang baik, banyak aturan abu-abu sebenarnya yang dicari-cari dibuat-buat saja. Yang sebenarnya bisa disederhanakan dari Pemda. Nah, makanya di situ sebenarnya harus Forkamindanya harus bersama-sama. Sehingga itu tidak menjadi hal yang negatif. Kejaksaan, kepolisian, diajak sama-sama. Nah, ini bisa clear nggak? Kalau ini oke, ya udah jalan. Menurut saya itu omnibus law-nya di daerah itu di situ otonomi daerah. Nah, asal Pemdanya mau nggak. Sehingga kalau semua Pemda bergerak ekonomi di lokasi masing-masing, maka negara kita akan luar biasa. Setuju. Nah, itu salah satu yang sebenarnya bisa dilakukan banyak daerah, ya kan? Nah, salah satunya adalah sebenarnya bantuan langsung tunai untuk di daerah-daerah itu kan bagian dari itu. Sebenarnya yang bagian dari stimulus untuk mikro. Ya kan? Kan ada cerita kalau desa maju, kota akan maju. Kota maju, desa belum tentu maju. Ya kan? Kalau kabupaten hebat, maka Indonesia akan hebat. Kan gitu. Kabupaten hebat, provinsi akan hebat. Provinsi hebat, ya Indonesia hebat. Jadi sebenarnya kuncinya di kabupaten. Kabupatennya di desa. Kabupaten. Ya kan? Makanya Pak Jokowi kan pemerataan ya Pak ya? Ya. Nah, sehingga infrastruktur dibuat. Betul. Kalau kita mulai bangun, tapi juga dengan situasi COVID ini, kita mesti pilih. Mana nih daerah-daerah yang bisa di start duluan ini. Kan tidak mungkin seluruh Indonesia kita. Maka kita mesti pilih. Nah, terus yang kedua yang saya lihat adalah bagaimana kalau kita di dalam saja mutar, kita butuh orang luar masuk juga, dana dari luar. Investor. Nah, maka betul. Maka sebenarnya manfaatkanlah pulau-pulau kita yang ada. Saya ini bercanda aja nih sebenarnya. Kita ini kan punya puluhan ribu pulau. Ya kan? Betul. Kalau satu pulau kita sewakan sama orang 1 juta US dollar buat 30 tahun, maka kita dapat 1 miliar US dollar. Tapi tiap tahun dia harus bayar pajak. Iya, betul. Lalu
Tidak mungkin dia tidak bangun. Harus ada perjanjian, oke kamu sewa, tapi sudah itu kamu mesti bangun. Ya. Nah, kalau kamu bangun berarti ada pajak dan lain sebagainya. Kamu dikasih kartu izin menetap. Iya. Ya kan? Dikasih kitab. Ya buat 100 tahun juga tidak apa-apa. Iya. Ya kan? Maka Betul. kalau sudah punya pulau, dia pasti bangun. Maka kalau bangun, tidak mungkin dia tidak beli barang, tidak mungkin dia tidak pakai pekerja. Betul. Pasti Pelaku dia akan usahanya pakai mulai kontrak. hidup, Pak ya. Yes, pakai kontraktor kita, pekerja kita, tukang masak kita, yang bersihin kapal, tukang bersih-bersih kebunnya, cleaning service, dan lain sebagainya. Sudah itu dia datang, dia nginep 1 bulan. Udah itu dia pulang. Nggak mungkin dia biarin itu kosong villanya, Betul. pulaunya. Ewa. Maka dia akan datangin orang-orang, datang tuh saya punya pulau. Atau dia sewain buat orang. Maka di situ pajak masuk terus. Nah, tapi padahal problemnya Pak, saya potong. Bapak omong seperti ini, saya rasa itu mereka yang di atas itu sudah tahu Pak pola-pola seperti ini Pak. Nah. Cuman ya Bapak tahulah kalau di dalam berbangsa dan negara dicampur dengan politik, akhirnya semua tidak berjalan. Contoh Pak yang nggak usah jauh-jauh lah Pak, yang di Kowane udah teriak pekerja asing, investor asing nanti menguasai, nanti akhirnya kita jadi diusir, kan terlalu berlebih ya Pak ya. Menurut saya di kacamata saya baik dari Kadin ataupun saya pribadi pun saya tidak suka dengan cara penyampaian seperti itu ya. Karena ya kalau memang bisa artinya mereka membuka diri, tidak disusupi dengan namanya kepentingan tanda kutip politik atau apa. Sebenarnya Indonesia dengan cara yang tadi Pak Basuri terapkan itu pasti udah jalan tuh Pak, dan pasti take off tuh Pak kita. Ya, tapi kalau saya lihat, memang kita mesti, yang jadi masalah kan negara kita terlalu banyak orang pintar. Pintar ngomong. Orang pintar. Ya. Karena dari pintar ngomongnya dapat duit banyak. Tapi tidak perlu kerja. Talk only no action ya Pak. Nah, NATO. Nah, no action talk only. Tapi ya ini kondisi yang terjadi. Jadi kita mesti bikin terobosan. Nah, kalau pulau-pulau kecil ini jauh lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Ya kan? Karena orang asing yang datang itu tidak banyak. Iya. Ini hanya wisatawan-wisatawan atau pemilik-pemiliknya saja. Yang lain ada pekerja-pekerja. Ya kan? Okay. Nah, tentu kalau masyarakat sekitar mendapatkan efek positif, tentu ini akan oke. Nah, kalau urusan yang soal provokator-provokator, saya pikir pemerintah dengan aparat yang ada akan mampu, harusnya sudah bereskan itu. Ya kan? Nah, jadi ini tetap saya punya keyakinan besar, kita ini bangsa besar yang luar biasa. Kita akan mampu untuk melewati COVID ini dengan baik, dan tentu harus ada kebersamaan. Dan banyak sejarah ini sudah banyak kita lewati, bangsa besar ini, dan sampai hari ini kita masih merah putih, berkibar dengan kokoh. Gagah. Jadi, iya. Jadi ini gonjang-ganjang politik juga sudah kita lewati begitu banyak, dan tentu saya sangat percaya negara kita memang ditakdirkan untuk Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Setuju. Karena saya tidak bisa menentukan orang tua saya warna kulit apa, ras apa, lahir di mana, ya kan? Kapan lahirnya? Kalau bisa, kasihan sama istri orang kaya atau istri presiden. Karena semua orang mau jadi anak presiden. Maka istrinya bisa sekali lahir mungkin ribuan anak. Tapi kalau bisa pilih ya, kalau kita bisa pilih orang tua. Ya, kalau bisa pilih. Nah, iya. Yang lebih kasihan lagi adalah
orang miskin. Iya. Jadi si baby keluar dari rahim ibunya, lihat ini tanah gubuk, masuk lagi ke rahim, Tuhan pindah rahim. Ini saya tidak mau, miskin soalnya. Nah, kan kacau. Makanya sebenarnya kalau kita membeda-bedakan, itu adalah bagian dari sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Kita sendiri tidak tahu dan tidak punya hak lahir dari menjadi apa. Nah, sebab itu dengan berbeda-beda menjadi satu ini sebenarnya ini luar biasa. Dan kita akan terus dijaga dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita yang diberikan begitu banyak kekayaan, kemurahan, tanah yang begitu subur, laut yang luar biasa, ini akan harus kita maksimalkan dan kita syukuri. Amin. Amin. Setuju, Pak. Ya. Pak, nanti kita ada break karena mungkin buat teman-teman ada yang mau sembahyang, Pak. Nanti kita break. Oke. 10 menit, tapi belum kurang lebih 3 menit lagi. Saya sebenarnya pertanyaan masih numpuk nih, Pak. Karena ada titik pertanyaan juga nih. Karena ternyata Pak Basuri fansnya banyak banget loh. Ini kalau bikin konser juga salah nama itu kali. Ini salah nama kali. Mungkin mereka pikir Basuki. Cuma Basuki ya. Bedanya, saya suka bilang papa saya itu enggak kreatif. Enggak kreatif. Lahir anak pertama Basuki kan. Sebenarnya ini teman papa yang orang Jawa yang kasih nama. Oke. Lahir anak kedua, bingung mau kasih nama apa kan? Ya udahlah huruf K-nya dikasih topi aja, udah selesai jadi R. Makanya sama-sama BTP. Oh gitu ya? Iya. Kalau panggil BTP mesti hati-hati. Ini BTP yang mana? BTP 1 apa BTP 2 nih? Iya. Sama kayak saya Pak, Jawa Pak. Jadi dikasih namanya Bandono. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ada yang masih mau nanya nih Pak. Ya. Jadi kalau Bapak kalau disuruh pilih Pak, saat kondisi saat seperti ini, tiba-tiba nanti ada panggilan lagi politik, Bapak ternyata diberikan suatu posisi yang dapat seperti melayani orang lebih banyak dan diberi kemudahan, kira-kira pilihan Bapak apa nih? Meninggalkan atau seperti apa? Saya Bapak yang jawab lah, saya nggak mungkin jawab. Gini. Kita ini kan punya keterbatasan. Ya. Ada hal-hal yang ingin, kalau kebanyakan orang kalau dikasih mau ambil, tapi kebanyakan juga tidak berani ambil. Kalau saya melihat, apakah tugas ini mampu saya selesaikan apa tidak? Apa yang akan saya lakukan di tugas ini? Nah kalau saya tidak bisa, waktunya tidak cukup, situasinya tidak memungkinkan, kenapa saya mesti paksakan? Mungkin ada orang lain yang lebih bagus. Iya. Tapi niat utama adalah bagaimana kita harus tetap melakukan karya-karya untuk orang banyak. Betul. Nah, saya bayangkan Pak Darmono membangun Morotai dari nol. Tidak ada pengusaha yang mau. Karena dianggap ini daerah apa, tidak mungkin maju. Dan salah kan tempat itu ya Pak ya, jajahan pangkalan Jepang Pak ya, Morotai. Dulu pangkalan Jepang perang sama Amerika. Makanya itu, Pak, ya? Di situ ada patung MacArthur sama patung Nakamura. Jadi tentara Jepang yang tidak tahu perang sudah selesai, dia sembunyi di hutan. Nah, tahun 70-an baru keluar. Nah, ada satu menarik, puluhan tahun, 20 tahun lebih dia ada di hutan Morotai. Sehat-sehat. Sesudah kembali ke Taiwan, 5 tahun kemudian meninggal. Nah, jadi saya bilang, kalau mau umur panjang, tinggallah di Morotai. Tinggal di pulau. Tiap hari makan ikan kan, Pak? Gizi kan? Oh, tuna banyak. Ikan tuna fresh. Ya? Wah, kita langsung dari nelayan bawa tuna fresh. Wah, keren. Iya. Boleh nih kita, kapan-kapan kita join nih, Pak. Kita berangkat. Betul. Boleh. Dan belum pernah kita lihat mancing ikan pakai layang-layang. Oh ya? Iya. Keren dong, gampang. Nelayan di sana mancingnya pakai layang-layang. Nah, jadi sudah ada program wisata pergi ke sana ikut nelayan mancing tuna. Tuna.
bayar 1,5 juta apa 2 juta, tapi dapat tunanya dijual itu buat si wisatawan. Oh, jadi kit-kitan apa? Ya, Ada hobi? misalnya lu kalau Morotai ikut sama nelayan nih, nelayan kan udah dapat uangnya dari kita, Iya. ikannya punya kita. Nah, lalu kita jual kan? Jual lagi. Bisa-bisa pulang modal malah lebih untung. Pulang modal bukan untung. Ya, jadi ini sangat menarik dan sudah dibuka salah satu tur wisata seperti itu. Objek wisata untuk menarik wisata. Dan nggak perlu takut COVID. Oh, nggak ada COVID ya? Ya kan, kamu duduk di kapal sama nelayan kan tidak sebelah-sebelahan, tapi hadap-hadapan. Di laut lagi. Di laut. Nggak ada COVID-nya tuh. Nggak ada COVID. Kan? Betul. Dan di sana ada sepasang suami istri yang sudah bulanan tinggal di sana. Happy-happy, nggak pakai masker. Ya menikmati hidup betul. Makanya kalau tua harus bisa tinggal di daerah pantai, ada rumah, belakang ada kebun, mau berangkat, airport dekat, naik kapal, pelabuhan ada. Dan saya rasa ke depan akan luar biasa kehidupan seperti itu. Ya. Sip. Pak, kita break ya 10 menit. Oke, 10 menit ya. Dari sekarang. Buat Zoomers, saya izinkan untuk mungkin yang mau sholat maghrib, nanti kita ketemu lagi, kita join lagi, dan ingat, masih banyak pertanyaan dan ada solusi dan ada gamers ataupun kuis yang akan kita berikan nanti pada saat penutupan. Jadi dapat sertifikat juga. Jadi para Zoomers, kita ada sertifikat with winner akan dibagikan kepada orang yang setia mengikuti dari acara awal hingga akhirnya. Jadi saya break dulu, kita istirahat 10 menit, nanti kita akan sambung kembali dengan Pak Basuri. Oke, terima kasih. Halo, bergabung lagi dengan saya Bandono Budiman. Kita sudah istirahat, kita sudah mulai fresh lagi, kita akan mengisi lagi dengan hal-hal yang positif di dalam pikiran dan mindset kita. Jadi yang paling utama adalah jangan stres. Tarik nafas yang panjang, seperti kata Pak Basuri, jangan stres. Kita harus berdiri di atas masalah, kita harus positif, dan di dalam problem pasti ada kesempatan, pasti ada peluang. Nah, kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan properti dengan Pak Basuri. Ya, Pak Basuri. Kita lanjut Pak Basuri dengan pertanyaan-pertanyaan dari nanti para Zoomers ingin bertanya, silakan raise hand. Kita akan langsung video, kita akan memberikan kesempatan bertanya apakah dengan saya atau dengan Pak Basuri. Silakan di raise hand, kita akan menjawab dengan sebaik mungkin, memberikan solusi yang terbaik buat para Zoomers. Nah, Pak Basuri sudah bergabung bersama kita kembali. Terima kasih Pak Basuri buat waktunya. Siap. Wah, kita di admin banyak sekali Pak pertanyaannya Pak. Keren Pak. Ini acara perdana kita, tapi good Pak. Nanti saya juga butuh masukan dari Pak Basuri. Masukan apa nih supaya kita lebih berkembang lagi untuk membantu banyak orang di dalam peluang usaha bisnis, khususnya di properti yang saat ini mengalami gejolak yang luar biasa, termasuk industri-industri yang lainnya. Oke Pak, yang kita mau tanya Pak, yang saya mau tanyakan adalah Pak, program apa yang menurut Pak Basuri cocok saat ini buat developer ke konsumen Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat perkembangan sekarang penjualan dan yang ada laku itu sebenarnya memang kelas-kelas yang memang dibutuhkan oleh konsumen, mungkin end user, yang nanti untuk mereka pakai atau untuk anaknya dan lain sebagainya. Mungkin mereka beli untuk itu. Tapi kebanyakan mungkin harus ke landed ya. Nah, tapi fasilitas dalamnya itu harus punya fasilitas tentu yang IT-nya bagus, ya,
Dan di lokasinya itu juga harus interaksi antar orang itu harus tidak bisa terlalu padat lagi. Jadi mungkin harus ciptakan ruang-ruang yang ke depan akan lebih laku itu mungkin diciptakan model danau atau apa sehingga orang akan terpencar. Nah, sehingga interaksi, karena bayangan saya ke depan kalau vaksin ini belum ditemukan ya. Iya. Kalau vaksin belum ditemukan, maka orang akan mulai menjaga jarak dengan orang-orang asing kan. Nah, maka ini perlu interaksi ini disebar. Nah, ini mungkin akan jauh lebih menarik buat orang dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang lebih padat. Nah, dan sudah itu saya juga melihat bahwa ke depan dengan kondisi kalau ini vaksin belum ditemukan, ataupun orang mulai berpikir kalau vaksin corona ini ditemukan, ada lagi enggak corona baru? Potensinya ada loh. Ada ya potensi Pak ya? Potensinya ada. Kenapa? Ini kan dari dulu SARS, terus dari SARS ya? Ya. Yang burung itu Pak ya? Iya, terus ada yang lebih dulu yang cepat meninggal itu saya lupa itu. Ya, dari Afrika segala macam. Flu. Oh, yang Afrika itu yang monyet punya bukan Pak? Iya, yang orang cepat meninggal itu. Iya kan? Ebola. Ebola. Ya kan? Ebola. Nah, itu kan muncul terus ada apa lagi. Lalu saya melihat mutasi virus ini akan lebih cepat karena kondisi kerusakan lingkungan, kimiawi dan lain sebagainya. Maka untuk orang-orang ini ke depan pasti akan berpikir, kalau gitu saya mesti mencari tempat tinggal yang seperti apa ini. Iya. Nah, maka kalau kita bisa memberikan kepada mereka, developer bisa memberikan offering, ini loh, kita sudah antisipasi ini. Kalau ada kondisi begini, ini kondisinya begini, ya kan? Maka saya rasa ini akan jauh lebih menarik buat mereka untuk membeli properti kita. Artinya bukan orang aja social distancing, tapi properti dengan properti juga harus ada social distancing ya Pak? Ya, ini harus dipikirkan. Nah, untuk seperti di luar lah, Amerika rumah itu punya jaraknya. Ya. Rumah Pak ya. Nah, lalu kita mesti pikirkan kalau corona ini nanti muncul lagi yang lain-lain, bagaimana antisipasi lingkungannya untuk menghadapi seperti ini. Ya, kondisi di rumahnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Nah, kalau ini bisa kita pikirkan dengan baik, maka ini akan tawaran plus yang sangat menarik buat konsumen ya, buat konsumen. Nah, itu yang bisa. Nah, saya lagi bayangkan begini, orang-orang nanti yang the have itu akan mulai tinggal di pulau-pulau, ya, daerah-daerah yang resort-resort berjarak, dia tropik, daerah tropis, ya, terus kondisi lingkungannya masih bagus, tapi aksesnya mudah. Nah, tapi tidak crowded. Buat yang kalah ke atas ya. Jadi menengah ke atas itu akan main ke sana menurut saya. Maka dia akan tinggal di sana menikmati hidup. Ya. Jadi ke depan itu ini akan menjadi tren menurut saya. Bagaimana kalau dengan yang saat ini developer yang sudah segmennya menengah Pak dan sudah berjalan di tengah-tengah nih. Maju mundur, maju salah, mundur udah nggak bisa. Ya. Apa solusi buat mereka nih? Saya rasa ini kan hampir 70% ini tergantung bank. Oh ya, bank. KPR dan sebagainya. Nah, itu kita kembali lagi. Ya, seperti Kadin dan teman-teman ini harus duduk sama-sama. Ya, salah satunya adalah bagaimana misalnya properti ini bank handle dijualnya seperti apa, perhitungan seperti apa, kan kita bisa hitung ini. Ya, dalam 10 tahun ke depan bagaimana?
Nah, maka biaya-biaya untuk bayarnya segala macam mungkin ada relaksasinya, tapi ke depan itu baru mulai naik. Jadi bayar setengah dulu, nanti setengah baru diatur ulang Cicil misalnya. baru dia. Nah, cicil ulang lagi atau bagaimana, tapi customer juga mau ada kepastian. Kalau cicil ulang nanti 5 tahun, 10 tahun lagi 20% ya enggak mau. Jadi mesti betul-betul dihitung dengan baik. Nah, kalau ini jadi sehingga orang-orang yang pegang uang cash ya, itu bisa dapat diskon bagus. Mereka yang mau lewat bank juga akan mampu dengan kondisi cicilan yang oke. Nah, tentu ini perlu kita hitung. Subsidi. Ya, bagaimana antara pemerintah dan kita ini bisa duduk sama-sama. Juga soal pajak dan lain sebagainya. Nah, kalau ini semua jalan, menurut saya yang paling penting lagi adalah kita harus berani buka. Orang asing boleh beli. Iya, orang asing ya, Bali ya. Nah, Orang asing harus berani beli ya. nah, Beli. orang asing boleh beli, misalnya untuk apartemen lain sebagainya, terserah. Mau apartemen, mau harga berapa juga mereka boleh beli. Loh Pak, orang asing kan boleh beli Pak Ya, sekarang. itu kan dibatasin. 16 Dibatasin kalau tidak salah 5 miliar ke atas atau apa itu. Ya, kalau yang DKI itu 10 miliar ke atas Pak. Jadi ada zona A, B, C, dan D. Nah, jadi kalau misalnya sudah itu kan kepastiannya, kepastian sertifikat atas paspor dia kan tidak jelas. Iya. Kalau kita berani tawarkan, oke, Anda beli sertifikat atas nama paspor Anda, berlaku 100 tahun. Nah, kita lihat peluang seperti Hong Kong segala macam, mereka ini kan sekarang lagi bingung situasinya. Iya, situasi. Nah, kenapa enggak kita tangkap di situ? Betul ya. Ya kan? Nah, terus landed house, mereka boleh beli nggak? Boleh. Saya selalu bilang begini, Pak Bandono, kita ini terlalu takut bahwa ini soal nasionalis. Padahal kita lebih tidak nasionalis, biarkan anak bangsa kita mati kelaparan dan miskin. Ini tolong ingat. Kita tidak nasionalis, kita biarkan anak bangsa mati kelaparan dan miskin. Iya. Nah, selama tanah kita, selama pulau kita tidak bisa ditarik jangkar, lalu dikayu ke negaranya, kenapa saya mesti takut? Saya kasih 100 tahun, habis 100 tahun punya kita kok. Iya, setuju sih. Kenapa sih mesti takut? Ya, Pak, nggak bisa pindah ya Pak? Iya, kecuali kalau dia sudah beli sama kita, dia tarik jangkar terus dikayu, pulau kita pindah ke negaranya. Ah, itu saya nggak berani. Mungkin ada nggak Pak fenomena ketakutan kalau orang asing sudah beli di sini, dia bawa keluarga-keluarganya, sehingga orang lokal kita akan tidak dapat atau tersingkir makin ke pinggir. Dulu, kita kan ada aturan imigrasi. Dia kan satu keluarga saja yang kita kasih. Yang lain datang tetap orang asing. Dan itu pun kita izin menetap. Dia mengajak saudaranya juga beli gitu loh Pak. Jadi satu komplek udah dikuasain aja. Nanti kuasain lagi komplek ini. Jadi orang kita ternyata ketakutan, wah lama-lama tanah mahal, saya udah nggak bisa beli, saya harus tinggal makin jauh. Seperti itu nggak? Itulah tugas kita membangun kota baru. Nah, saya waktu ke Shenzhen, orang tanya, mana yang lebih untung, Anda beli properti di Shenzhen atau di pinggirannya? Di pinggiran kota-kota satelit itulah yang paling menguntungkan. Itu lebih menguntungkan ya. Iya, karena daerah baru. Kapital ini jauh lebih tinggi. Yes. Kalau ini sudah jenuh. Jenuh, setuju. Nah, bayangkan kalau duit investor asing masuk begitu banyak, pajak begitu banyak, ini developer bisa mengembangkan daerah-daerah baru. Nah, makanya kerjasama dengan pemerintah. Kamu wajib ya, berapa disisihkan bangun ini ya, yang ini kamu boleh. Jadi bikin aja aturan, kalau orang asing beli satu unit kamu mesti bangun, misalnya 10 unit orang asing beli, kamu bangun satu unit rumah murah. Orang lokal, atau subsidi buat orang lokal, kan gitu. Ya. Nah, tapi orang asing ini wajib belinya bukan sembarangan beli perumahan
rumah-rumah di Kebayoran atau apa, enggak, harus beli di developer punya. Sehingga jelas posisinya, klasternya semua jelas. Registrasi juga jelas Pak ya. Ya. Setuju. Bayangkan kalau ini masuk, akan luar biasa kita punya ekonomi. Ya kan? Nah, kita lihat ada dua tempat yang sampai sekarang punya uang, ya, tapi mereka penuh ketidakpastian. Hong Kong sama Taiwan. Saat ini Hong Kong gejolaknya luar biasa. Ya. Dan Taiwan. Taiwan kan takut. Taiwan juga ya. Nah, inilah peluang yang mesti kita manfaatkan. Ya kan? Iya. Nah, tentu ini harus bisa cepat. Kita lihat Malaysia, second home. Iya, Malaysia sudah duluan kita. Saya suka bicara begini. Dulu kita ini gurunya orang Malaysia dan dokternya orang Malaysia loh. Iya. Sekarang kita kulinya dia. Kan ada yang tidak benar. Petronas belajar dari kita, dari Pertamina. Berarti kita yang mesti memperkuat diri bersama-sama, bersatu. Yang di belakang udah kita lupain dah. Kita bikin buku baru. Yang nakal-nakal atau apa, ya sudah, enggak usah diurusin, udah ya, kita ini buku baru, ya, Amnesty Nasional, ini buku baru, kita sama-sama buka buku baru, chapter baru, ayo kita start. Tapi ini startnya benar ya, nggak boleh nakal ya. Nah, Afrika Selatan, Nelson Mandela lakukan luar biasa. Amnesty. Oh iya, amnesty ya. Rekonsiliasi. Maka tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang nakal akan dikorek lah ini segala macam. Ayo, ini buku baru. Ayo sama-sama. Tapi jangan nakal lagi ya. Ini kalian sudah kenyang-kenyang, ya sudah jangan ya. Ayo kita start baru. Maka akan luar biasa. Karena tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi nanti diulik-ulik atau apa. Semua fokus membangun bangsa besar ini. Nah, itu yang saya lihat. Mari bukannya fokus untuk dalam negeri, tapi juga kita fokus untuk melihat peluang orang negara-negara sekitar kita. Nah, tentu juga kalau yang sekarang sudah bergerak ini, tentu kita berharap kita kan punya berapa banyak orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. Ya kan? Nah, berilah mereka peluang untuk pakai paspor mereka, boleh. Mau 100 tahun juga enggak apa-apa. Iya kan? Takut apa? Daripada, saya kasih tahu nih Pak Bandono, daripada pulau kita kosong, enggak diurus, duitnya enggak ada, dirusak. Iya. Gundul dan tenggelam lama-lama, Pak. Iya. Iya kan? Tenggelam lama-lama. Nah, kekayaan kita luar biasa. Semakin banyak orang berduit tinggal, perut mereka mesti diisi. Maka nelayan kita jual ikan akan laku. Iya. Daerah-daerah di mana banyak orang asing tinggal, banyak ada tempat wisata, pasti laku. Mereka mau beli yang paling fresh. Mereka beli yang bermutu. Pasti keluar duitnya, oke. Maka ikan kita dan lain sebagainya, konsumsinya semua akan naik. Maka perputaran ekonomi, iya. Saya waktu ke beberapa negara, makanya banyak orang kaya itu beli pulau. Kayak Richard Branson beli pulau sendiri, yang punya Virgin Islands beli pulau. Di Dubai sampai reklamasi lagi nggak cukup. Betul. Nah, ini menarik nih. Betul. Pulau kita ini menarik. Reklamasi ya, kita soal reklamasi. Paling aneh negara kita. Singapura reklamasi, tidak ada orang lingkungan hidup yang marah-marah sama dia. Seluruh dunia tidak ada yang marah sama dia. Ada nggak? Saya tidak pernah dengar. Hong Kong reklamasi, bikin lapangan terbang, terminal 1, 2, 3. Tidak ada. Nggak yang ada. Dari macam, waduh lingkungan ini, lingkungan itu. Tidak ada yang protes. Dubai lebih gila. Ada yang protes. Dubai lebih gila lagi. Nggak Kenapa ada. Negara kita mau bangun kok orang protes? Takut tenggelam, Pak. Bukan. Cuma satu. Cuma satu. Saya curiga provokator-provokator ini, ya, saya curiga, ya, ini dibayar oleh orang-orang asing untuk berteriak supaya bangsa besar ini kita jangan jadi besar. Maju. Jangan. Tidak boleh maju.
Kita harus tetap di rumah sakit, tetap di ICU, tidak boleh mati, tapi tidak boleh sehat. Sindikasinya ada ke situ, Pak ya? Nah, jadi itu bayangan saya. Iya. Aneh kan? Saya terus nggak masuk akal. Kalau negara kita mau reklamasi dikit, semua ribut. Tapi Singapura di depan mata kita nggak ada yang ribut. Iya. Malaysia itu bikin ibu kota baru segala macam, berapa banyak reklamasi? Iya. Banyak. Langkawi segala macam. Langkawi segala, betul. Nah, lalu kita lihat Jepang bikin lapangan terbang. Reklamasi. Reklamasi. Nggak ada yang ribut. Udahlah. Apa memang kitanya yang dablek atau orang luar negeri yang kepintaran? Saya juga nggak ngerti. Tapi setiap kali kita mau bangun besar, mau buat negara kita maju, selalu ada yang ribut. Ada. Jadi, iya. Saya merasa ini ada oknum-oknum ya yang memang tidak suka negara kita maju, yang tidak suka bangsa ini besar, yang tidak suka orang-orang miskin jadi pintar. Ya, yang tidak suka orang-orang miskin jadi sejahtera. Nah, maju, sejahtera. Ya, saya jadi takut ini kalau kita bicara politik, mungkin biarlah orang miskin tetap miskin supaya setiap kali pilkada ada money politik jalan. Mungkin. Ya. Jadi biarlah orang miskin itu, biarkanlah anak cucunya tetap bodoh supaya tetap tiap kali pilkada bisa kita atur. Ya. Nah, ini bukan menuduh, tapi saya hanya berpikir apa ke situ. Iya kan? Nah, setiap perjuangan untuk memperbaiki selalu banyak tantangan. Padahal kita harus apple to apple kan sama negara lain kan? Apple to apple harusnya. Ya dong. Kalau Singapura reklamasi, marah dong sama Singapura. Nggak ada tuh. Kita nggak cerita orang Indonesia ya. Kita cerita luar negeri nih. Luar negeri yang terkenal itu, nggak ada tuh. Ngomelin Singapura. Tiap kali kita, waduh yang luar negeri itu selalu ributnya setengah mati. Saya berpikir, ini apa yang terjadi dengan bangsa besar ini? Nah, itu. Nah, jadi kita balik lagi ke laptop nih. Jadi, potensi yang begitu besar tidak akan bisa kalau tidak kita konsolidasikan kekuatan-kekuatan antar pemerintah daerah, swasta untuk bersama-sama untuk maju mulai buku putih. Iya. Ya. Nah, aturan-aturan semua kan kita yang bikin. Iya. Jadi apa susahnya? Kita takut sama aturan. Nyolong duit enggak takut, padahal jelas melanggar aturan. Ya kan? Pak, ini kan hari ini hari lahirnya Pancasila nih, Pak. Ya. Menurut Pak Basuri, apa yang harus kita tanamkan nih di saat hari lahirnya Pancasila ini nih, Pak? Nah, saya bilang sebenarnya Pancasila ini adalah betul-betul luar biasa founding father kita ciptakan ini. Ya. Nah, dari 5 sila ini menurut saya pegang sila pertama saya harusnya sudah selesai. Kalau kita takut sama Tuhan, maka kita akan mengerjakan hal-hal yang baik. Iya. Iya kan? Nah, Tuhan ngajarin kita untuk kasihi sesama, maka sesama kita itu menjadi saudara. Kenapa? Karena kita percaya bahwa manusia lahir dari satu. Ya kan? Terutama agama Samawi. Iya. Ya kan? Dari Adam dan Hawa. Berarti semua manusia ini saudara. Darahnya sama. Mukanya aja beda. Mukanya mau sama gampang. Operasi plastik. Muka gua sama muka lu. Bini kita yang bingung. Iya kan? Nah. Iya. Jadi hari kesaktian Pancasila ini, Pancasila kita ini luar biasa. Ya. Nah, bagaimana kita melaksanakannya adalah ya kita harus bersama-sama diikat oleh lantai besi yang kuat.
ya kan? Di mana dikelilingi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau, makanan yang berlimpah ruah. Tinggal bagaimana kita bersama-sama bersatu. Ya kan? Membangun masalah kemiskinan, sosial, budaya, lain sebagainya. Saya rasa ini sangat tepat waktunya kita membuka buku putih, maju bersama, mencari satu terobosan-terobosan baru yang akan membuka Indonesia luar biasa. Tapi Setuju. kita mesti hati-hati sama oknum-oknum provokator yang ingin kita ini tetap di rumah sakit, bernapas setengah mati, tapi tidak sehat. Iya, setuju. Nah, makanya ini sangat penting. Situasi COVID ini juga ekonomi kita harus bisa kita jaga. Kalau sudah mati, akan hancur semua. Nah, Pak, dengan new normal ini, menurut Pak Basuri, apakah kita sudah bisa kembali normal 100%? Atau berapa persen nih dengan new normal, dengan tidak new normal, atau tunggu normal lebih baik, Pak? Atau seperti apa? Nah, kalau secara pribadi ya, saya setuju dengan cara pemerintah. Ini harus mulai dibuka. Ya. Tapi dengan diatur. Tentu tidak bisa normal 100%. Ya. Kita bisa 50% saja, ini sudah sangat bagus. Nah, artinya bahwa orang boleh jalan tapi masker itu suatu produk wajib. Kewajiban, sekarang jadi kewajiban. Satu produk wajib. Terus makan harus diatur, Anda boleh makan di restoran tapi tidak boleh bicara. Waktu makan. Kan kita biasa sambil udah nyuap sambil ngobrol. Habiskan makananmu, tutup hidung dan mulutmu, Anda baru boleh bicara. Sehingga ludah kita kan tidak tahu nih kandungan virusnya ada apa enggak, itu tidak menyebar. Maka semua akan aman. Jadi bayangan saya, kemarin saya pergi ke restoran, ketemu sama bos restoran, saya bilang, you harus mulai siapkan restoran Anda supaya bisa dikunjungi, itu penyaring udara. Ya kan? Terus model ion negatifnya, mungkin H2O2-nya, O3-nya, ya kan? Infrarednya. Pikirkan semua hal yang membuat ruangan Anda akan terus-menerus steril. Nah, terus di restoran kamu harus ditulis, selama makan tidak boleh bicara. Bicaralah sewaktu masker ada di wajah Anda. Atau bicaralah seperlunya, Pak. Nah, enggak boleh bicara harusnya. Boleh. Karena setiap bicara, orang kita kalau bicara, itu dia punya partikel kemana-mana. Basah. Nah, betul. Nah, itu yang resiko menurut saya yang harus kita perhatikan sekarang. Saya tidak khawatir orang... Darah nggak masalah, Pak ya. Kalau dari nafas nggak masalah ya. Intinya cuma air liur ya, Pak ya. Ya, itu karena kita bicara ini kan keluar. Iya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, ya. Oke, Pak. Sekarang pertanyaannya, Pak. Bukannya dengan cara seperti itu akhirnya kehidupan keberagaman dan kesosialan kita sekarang jadi terbatas sekali, harus semua serba gadget, Pak. Terus cara jualan kita properti bagaimana, Pak? Kalau dengan cara kondisi-kondisi seperti new normal nantinya, Pak? Nah, ini ada menarik. Salah satu developer besar sudah praktekkan jualan semua lewat internet sold out. Iya. Iya kan? Nah, itu luar biasa, sangat kreatif. Ya, saya rasa ke depan orang tidak perlu datang ke, mungkin untuk teman-teman yang lokasi nggak perlu show unit ya, Pak ya? Ya, show unitnya tinggal kita broker yang pakai video, jadi kita bisa lihat video atas bawah masuk, udah 3D 4D punya cerita. Virtual ya. Ya, sudah virtual yang real. Ya, ini virtual real. Jadi kita tinggal datang, oh rumah ini mau dijual, udah kita videoin, oke, masukin ke website. Jadi kalau saya mau cari rumah, ini kamarnya begini, langsung kelihatan real. Iya. Nah, menurut saya ini pasti akan jadi tren.
Nah, tinggal bagaimana tambah dengan gimmick-gimmick. Teman-teman nih, buat Zoomer nih, ini akan menjadi tren nih, garis Nah, bawah ini. gimmicknya seperti apa? Oh, rumah ini sudah dilengkapi penyaring udara, antivirus, ya kan? Nah, terus kalau misalnya masuk rumah sudah mulai diatur, kan kadang kita rumah sekarang kan tidak siap ini. Contoh sederhana lah. Kalau masuk rumah, kan kita mesti mandi lah segala macam, takut ini virusnya nyangkut. Nah, bagaimana menyiapkan? Setiap rumah itu masuk itu sudah mulai ada buat bersihkan diri. Jadi, bayangkan kalau rumah ini kita siapkan betul-betul dengan segala macam sistem. Sudah ada sterilnya, Pak ya? Nah, jadi ini kayaknya memang kita akan terjadi peradaban baru nih, Pak. Kalau saya lihat, Oke, pasti. Ini akan jadi budaya baru. Nah, kita lihat kondisi sekarang juga. Anaknya di Amerika, orangnya di Indonesia. Ya berapa sering bisa ketemu. Akhirnya juga sebenarnya video call. Ya kan? Lama-lama sebenarnya manusia hidup itu, pada waktu kita interaksi begini kan seperti kita ketemu. Iya kan? Nah, kecuali pacaran. Ini kalau pacaran ya mesti nggak pegang ya nggak enak. Ya kan? Kalau bukan pacaran, kalau diskusi ngobrol rame-rame dengan model Zoom begini. Saya potong, Pak. Kalau nikah bagaimana, Pak? Nah, ya kalau nikah, kalau sama-sama apa, ya tamu-tamunya nggak datang dong, Pak. Jadi semua virtual, Pak. Nah, ini nanti saya percaya ke depan orang mulai menciptakan penyaring udara. Jadi lama-lama mungkin kalau vaksin ini tidak ditemukan, maka orang akan mulai memakai masker yang punya penyaring udara. Jadi udah pakai kayak astronot di Mars. Waduh, ini udah benar-benar robot nih, milenial jadinya. Ya, jadi nanti mungkin dia punya helm penyaring udara, bisa telepon semua ada di situ. Iya, kayak Iron Man, Pak ya. Nah, jadi muka kita bisa tetap buat telekonferensi sudah langsung bicara di sini, orang bisa lihat. Ya. Nah, itu menurut saya itu teknologi ke depan akan lari ke sana, dan lama-lama ya dengan kondisi begini orang akan mengurangi mobilitas, lebih banyak kan interaksi lewat media. Nah, mau tidak mau itulah kondisi hidup. Nah, orang yang tidak mau mungkin dengan orang anak-anak baru ya, balita-balita kita akan nyampai ke situ. Tapi seperti kita, kan hidup nggak enak. Maka pindahlah ke daerah-daerah pantai, pulau-pulau. Ya. Nah, kita beruntung negara kita begitu luas, maka kehidupan interaksi di sana itu akan luar biasa. Contoh seperti Morotai. Sampai hari ini masih hijau loh. Iya. Masih hijau, masih keren ya. Iya. Di map jadi orang datang, tes negatif, langsung isolasi 14 hari. Yang positif langsung kirim ke Ternate. Jadi masih hijau. Jadi masih ada yang kena COVID, ya Pak ya. Nah, jadi tentu ke depan ini protap ini kalau dijalankan, maka banyak sekali pulau-pulau yang tidak terlalu besar ini akan luar biasa. Iya. Ya, maka orang akan senang hidup dengan begitu. Dan kalau orang naik pesawat takut ya private jet kebanyakan, kayaknya kan mahal. Maka mungkin kita akan kembali ke zaman dulu, kapal-kapal pesiar yang menengah sedang itu akan banyak bisa seleweran. Jadi orang lebih senang naik kapal pesiar yang seleweran, bisa angin masuk segala macam, ya kan? Sehingga untuk terjadi interaksi dalam satu ruangan virus itu akan minimal. Dan itu tentu menurut saya tren ke depan itu akan ke arah sana, meminimalkan orang ada di dalam satu ruangan yang lama. Ya begitu. Pak Busiri, kita banyak pertanyaan nih. Ada yang banyak mau bertanya. Kita buka sesi ruang tanya Pak ya. Ya. Oke? Ya, saya di situ mungkin di tag saya ada tuh. Ada Pak Abdul Holis Pak dari Banjarmasin. Pak, ada syarat-syarat tertentu untuk memegang proyek strategis nasional? Ada nggak seperti syarat harus menempuh sekolah keinsinyuran dari PUPR berdasarkan pengalaman seperti Bapak memimpin satu daerah? Nah, ini pertanyaan Pak untuk Pak ini. Itu syaratnya lebih banyak ke kondisi, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu di lapangan.
ya. Kita sudah punya tanah, modalnya bagaimana, terus master plan seperti apa, investasinya seperti apa, ya. Kalau syarat nih, artinya skill artinya penting, tapi bukan satu garis standar untuk berinvestasi. Enggak. Begitu Pak ya? Enggak. Saya kan bukan insinyur. Iya. Saya bukan insinyur. Tapi saya ada tim insinyur segala macam, teknik sipil segala macam yang bersama-sama. Ya, timnya ini harus kuat. Tim. Ya. Jadi itu Pak Abdul sudah menjawab pertanyaan dari Pak Basuri. Ya, Pak Abdul juga bisa jadi jadi direktur kawasan ekonomi khusus. Iya, amin Pak Abdul, amin. Nah. Ya. Oke, terus ada lagi tuh Pak, ada yang tanya dari Pak Gagu. Mau nanya Pak, bagaimana mitigasi kebencanaan seperti proyek-proyek yang tadi Bapak paparkan? Terus kemudian karena saya bekerja di pembangkit listrik, izin memberikan pandangan atau remote isolated area jika menggunakan EBT harus ada backup fossil fuel seperti PLTD atau PLTG. Jadi pertanyaannya pertama adalah mitigasi nih Pak, kebencanaan. Ya. Seperti apa? Jadi seperti di Tanjung Lesung, ya, kita kerjasama dengan BNPB, terus ada pemasangan alat peringatan dini, dan di lokasi kita juga ada monitoring dan lain sebagainya, Pak. Nah, terus ya kalau secara yang biasa tentu kalau misalnya ada peringatan ini mesti kemana, lari kemana, semua sudah disiapkan, Pak. Semua sudah ada. Nah, terus udah itu kalau untuk listrik, ya memang kelemahan dari energi baru terbarukan ini soal kontinuitasnya. Jadi ya itu harus di backup dengan apa yang diesel atau dengan batu bara atau dengan gas, itu memang kondisinya mau tak mau, kecuali kecil Pak. Ya, tapi sampai sekarang belum efisien karena masih terlalu mahal Pak. Tapi proyek besar kita masuk, ya kita juga akan lakukan itu ke depannya. Dan kita juga Jababeka, kita juga ada pembangkit listrik sendiri, Pak Gagu. Dan tentu mana tuh, ya Pak? Yang di Tanjung Lesung, di Cikarang. Morotai, Cikarang. Belum. Morotai semua masih PLN. Masih PLN ya semua ya. Jadi ke depan kita kemarin juga kita sudah kerjasama dengan PLN. Memberikan lahan kita ya dengan apa harga yang ya harga hibah lah dengan PLN untuk membangun pembangkit listrik pendukung untuk Morotai ke depan, tapi sampai sekarang belum bangun. Itu rencana pakai gas ya. Dan tentu kita welcome aja dari mana saja yang ingin bekerja sama, tinggal nanti bagaimana kondisi di lapangan saja sambil melihat proyeksi cepatnya pembangunan dan kebutuhan. Begitu Pak Gagu. Terima kasih. Ya, itu dari Pak Gagu. Ada lagi yang bertanya yang kita filter, soalnya ada banyak pertanyaan Pak. Ada yang menawarkan lahan untuk kerjasama, ada yang mau menawarkan bagaimana untuk mencari investor. Nah, ini ada lagi Pak. Bagaimana prospek ke depan Pak untuk hunian apartemen di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung Pak? Nah ini hunian apartemen nih Pak. Ya, nah ini seperti saya bilang, kalau saya lihat dengan kondisi COVID ini kalau membaik, ini bisnis akan normal kembali. Tapi kalau misalnya COVID ini tidak bisa diatasi, vaksin tidak bisa, mungkin kecenderungan orang-orang untuk tinggal di apartemen itu akan lebih banyak memilih landed. Karena soal crowded-nya. Ya, walaupun sebenarnya semua penghuni apartemen tentu mereka semua sudah pakai masker dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa dipilih, mungkin lebih rasional mereka memilih landed. Nah, mungkin ke depannya developer apartemen akan menciptakan bahwa apartemennya itu dengan penyaring udara yang safe, yang antivirus, ya, masuknya juga bagaimana
supaya penghuni-penghuninya di antara gang segala macam itu betul-betul bebas virus dan lain sebagainya. Dan tentu ini perlu upaya yang lebih keras untuk meyakinkan pembeli, investor bahwa ini apartemen ini sudah siap menghandle itu untuk penyakit-penyakit infeksius yang berbahaya. Nah, kalau daya jual itu akan mungkin bisa lebih meyakinkan orang untuk lebih aman tinggal di ruang bersama. Ya. Kita tambahkan, Pak. Minggu lalu kita ada conference dengan Singapura, ada sama webinar. Ternyata penjualan mereka Singapura mengalami kenaikan. Kenapa? Karena pada saat mereka tidak boleh bekerja, harus berkumpul di satu rumah, mungkin memberikan semua jenuh karena rumahnya kecil, yang tinggal mungkin 2-3 keluarga, sehingga penjualan mereka yang propertinya malah naik, Pak. Oh, oke. Itu Singapura. Make sense, Pak. Propertinya mahal. Tinggalnya mungkin satu apartemen atau satu flat itu 2-3 kepala, jangan-jangan, Pak ya. Orang tua, ada anak, ada cucu. Penjualan malah naik, Pak. Jadi mungkin bisa juga nanti berdampak kepada negara kita. Gara-gara semua harus ngumpul di rumah, nggak ada tempat tinggal, di karantina, akhirnya rumah-rumah juga apartemen mungkin pilihan yang masih bisa hidup, karena dengan catatan apartemen yang murah ya Pak ya, pasti yang murah, yang middle lah, gitu. Itu mungkin yang kan kembali ke daya beli juga. Daya beli, ya. Kalau menengah itu mungkin mereka tidak terlalu pikirkan soal fasilitas yang safety. Yang penting dia butuh rumah untuk harganya cocok dengan dia bisa mampu. Ya, ini ada pasar yang oke. Ya, tapi juga mereka juga akan pertimbangkan soal infrastruktur. Artinya saya beli rumah di ujung, tapi kalau transportnya terlalu ini juga akan merepotkan. Makanya kembali lagi mesti kerjasama dengan pemerintah. Misalnya Menhub, oke, ini kita bangun di sini, tapi jalur keretanya lewat sini ya. Atau jalannya bisa ada kendaraan umum, damrinya bisa lewat, atau transnya atau apa. Nah, kalau ini semua ada disupport oleh negara, maka ini akan hidup. Kalau Singapura kan daya belinya beda dengan kita. Ya kan? Nah, Singapura daya belinya beda dengan kita. Dan mungkin juga dengan kondisi di kita ini, kalau harga terlalu mahal ini mungkin lebih susah, tapi kalau harga menengah ke bawah saya rasa mungkin lebih mudah diserap ya. Oke. Ini menjawab pertanyaan. Next, Pak Basuri, dari tadi saya dengar paparan berkaitan dengan industri yang berskala besar seperti Jababeka. Seperti kita tahu skala kecil properti, UMKM properti ya katakanlah kalau di real estate bukan di REI tapi di apersi. Bagaimana kajiannya? Saya hanya sarankan saja sebenarnya mau properti besar atau kecil. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana sekarang membangun rumah atau apapun yang bisa kira-kira pasar bisa serap. Nah, sekarang sebenarnya banyak yang bangun tipe 36. Saya berpikir bagaimana kalau misalnya tipe dikecilin, ruang tetap 2 kamar, ya kan? Itu kan tinggal bagaimana mengatur saja, ya kan? Sehingga harga bisa ditekan. Nah, saya rasa mungkin untuk developer kecil yang jadi masalah itu kan karena perputaran uang juga yang sebenarnya kebanyakan developer kecil itu UMKM banyak kan lewat bank. Nah, itu yang repot. Ya mungkin hampir 100% UMKM kecil semua lewat bank. Nah, kalau misalnya lewat bank begitu, banknya juga kondisi dengan bunga yang terbatas, tentu ini akan sulit. Tentu akan sulit. Jadi kalau untuk teman-teman di UMKM yang developer kecil ya memang intinya adalah jangan bangun sebelum Anda jual. Ya, lebih baik cari pasar dulu, yakin, oke,
ini saya punya tanah, semua sudah oke. Nah, lalu mulai cari market. Marketnya dapat, baru kita bangun. Nah, bangun sehingga Anda boleh bayar nyicilnya DP kayak DP cicilan saja. Ya kan? Nah, DP cicilan, atau mungkin juga mulai cari teman-teman lain yang mungkin punya modal, kamu support saya, nanti kita bagi hasil. Ya, jadi tidak berharap dari bank saja. Ya kan? Tapi tentu seperti papa saya suka bilang sama kami, nama baik lebih baik daripada kekayaan besar. Ya, you mesti jaga nama baik. Nomor satu. Maka teman-teman UMKM yang punya nama baik pasti akan dipercaya orang. Tapi juga jangan serakah. Jangan serakah artinya apa? Mau cepat besar. Nah, jadi mulai hal yang kecil, misalnya ini ada pasar satu, mulai bangun, modalnya nggak ada, bank nggak mau kasih, gimana caranya? Ya cari mungkin teman-teman atau apa, jadi kolektif. Kerjasama. Yes. Nah, kolektif. Siapa yang mau, nanti keuntungan kita bagi. Iya. Ya kan? Nah, saya rasa ini teman-teman UMKM akan jalan. Iya. Ya kan? Pada saat krisis dulu Pak 98. Iya. Yang hidup itu malah UMKM Pak. Nah, beda bro, beda ya. Sekarang seluruh dunia kena ya. Sudah itu 98, krisis 98, tatanan mikroekonominya ini semua itu tidak terganggu. Iya. Kalau sekarang semuanya terganggu. Tukang jualan emperan pun terganggu. Karena orang mau keluar beli tidak berani. Semua terganggu. Nah, ini yang jadi problem. Ekspor impor semua terganggu. Jadi produksi yang biasa 100 sekarang tinggal mungkin orang serap 10-20%. Iya. Nah, jadi ini betul-betul sangat beda jauh dengan 98. Beda ya. Beda jauh 98. Makanya kalau relaksasi ini bagus, berjalan, masyarakat semua disiplin, saya pikir ini akan mulai bagus sehingga 2021 kita tidak perlu terlalu mulai dari nol lagi. Ya. Jadi teman-teman UMKM mungkin bisa juga, ini juga mungkin developer segala macam bisa membuat unit rumah yang di belakangnya itu ada bukan taman tapi kebun. Nah, misalnya Anda punya kebun hidroponik sendiri. Iya. Ya kan? Nah, tentu ini akan membuat orang akan lebih bisa konsep baru ya. Ya. Konsep itu baru. Jadi mesti ada inovasi-inovasi yang membuat kreatif. Ya. Atau sudah disiapkan kolam untuk piara ikan lele sehingga ke depan Anda tidak perlu pusing untuk beli protein sama karbohidrat. Jadi ada sedikit untuk tanam ini, tanam itu. Semua bisa. Menurut saya itu akan mungkin lebih menarik. Iya. Ya, itu yang mungkin saya bisa jawab. Moga-moga membantu. Kita buka satu pertanyaan lagi, Pak ya. Karena pertanyaan terlalu banyak. Kalau ditanya, diikutin, Pak Basurinya kecapean nanti. Sampai jam semalam nanti. Belum makan siang soalnya. Belum makan malam. Belum makan malam. Ya. Pak, pertanyaan tuh Pak. Kira-kira butuh berapa lama menurut Pak Basuri sektor properti ini akan membaik nih? Ya, sebenarnya ya kalau kita lihat kondisi properti kita sebenarnya sebelumnya tidak baik-baik amat. Kita mesti tahu. Dari 2014 juga udah ya, Pak ya. Ya. Jadi ditambah lagi situasi begini ya hantaman double triple ini. Double triple. Nah, jadi kapan akan naik ya tergantung bagaimana kondisi ekonomi, perputaran ekonomi masyarakat. Jadi kalau masyarakat misalnya jualan di warungnya mulai laku, orang mulai beli, dia ada uang, tentu properti akan ikut naik. Ya. Setuju. Nah, menurut saya kalau untuk prediksi ke depan bagaimana propertinya naik juga, kita ada kelebihan pasokan sebenarnya properti kita.
Tapi yang Masuk kan Pak? ya, yang harganya sebenarnya yang menengah ke atas. Oke. Nah, yang bawah-bawah tidak punya daya beli. Nah, bagaimana mensinkronkan ini? Makanya saya bilang kembali lagi, kalau mau dorong ini supaya bisa naik, maka ini harus tripartit ini harus duduk bersama. Ya kan? Nah, ini duduk bersama untuk bisa merancang dengan baik sehingga bisa action. Oke. Ya. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi kita naik, maka properti ini pasti akan naik. Ya. Itu sederhana. Jadi kalau prediksinya pertumbuhan ekonomi kita kalau dari Badan Dunia mungkin 2021, 2022 ya. Kita tahun ini mungkin kita 2%-an mungkin moga-moga kita bisa lebih naik lagi. Tahun depan kalau bisa 5%, ya otomatis tahun depan properti kita juga pasti udah geliat. Yang penting sekarang bagaimana kita mulai mempersiapkan kreativitas, ide-ide baru dan lain sebagainya, ya kan? Dan juga infrastruktur. Ya, contoh seperti gini, di Morotai mungkin orang banyak tidak tahu, tapi kalau sekarang pesawat dari Morotai terbang langsung ke Taiwan, pasti orang heboh. Oh iyalah. Nah, maka propertinya pasti akan meledak. Otomatis. Yang penting ada inovasi Pak ya. Ya. Ada inovasi, kemudahan. Ya. Dan juga bagaimana kita meyakinkan orang untuk plus-plusnya, keuntungan-keuntungannya. Nah, itu juga akan membantu. Misalnya kita lagi programkan di mall kita di Morotai, jadi kita belum bangun, ya kan? Nah, di dalam itu mallnya itu plus sport center. Nah, sehingga kalau di mallnya ada sport center, maka ada pertandingan, maka akan ramai. Kalau orang ramai, maka orang pasti akan belanja, akan lihat-lihat, akan makan, akan minum. Maka penghuni ruko yang di mall pasti akan menikmati. Pak, konsep Morotai sebenarnya super blok atau memang apa sih Pak? Ya dibagi dua. Dibagi dua ya. Kawasan industri. Ya. Ada industri Pak ya? Ya, kawasan industri dan kawasan wisata. Dan itu udah kawasan ekonomi khusus kalau nggak salah Morotai. Ya, sudah kawasan ekonomi khusus. Pajak itu. Ya, begitu. Ya. Itu buat teman-teman. Ya, tinggal infrastruktur ininya saja. Jadi memang kita ada hal yang mesti kita sabar untuk merancang ini. Tidak bisa kita tanam pohon, besok sudah petik buahnya. Iya. Ya kan? Itu kalau kita dapat buah dari pohon yang baru ditanam, artinya kita nyolong buahnya dari tetangga. Ya. Oke. Jadi semua mesti kita rencanakan, kita proses, tapi pasti kita akan terima buahnya. Nah, ini bagian dari suatu perencanaan dan juga strategi-strategi. Ya, yang yes. Yang penting adalah kita action, Pak. Ya. Iya. Saya rasa itu. Ini sebenarnya menarik banget nih bicara dengan Pak Basuri, itu benar-benar luar biasa. Kita dapat inspirasi yang luar biasa, dapat ilmu, dapat visionernya, dapat apa lagi ya, kalau mau saya bilang dari joke-nya juga ada. Pak, next saya undang, kita membahas dengan PUPR ya, atau kita dengan Perumnas untuk membahas rancangan strategi yang tadi kita Pak Basuri ungkapkan, yang Pak Basuri sampaikan, untuk kita menyeratakan pembangunan dan mengangkat masyarakat kita supaya properti ini bisa naik kembali ya Pak ya, dengan harga yang murah, terjangkau, dan pastinya harus ada terobosan. Ya. Betul Pak? Ya. Hai Zoomers, ketemu lagi dengan saya Randono Budiman. Barusan tadi kita menyelesaikan webinar kita dengan Pak Basuri. Begitu banyak hal-hal yang kita bisa petik dari seminar kita malam ini, dan ada beberapa clue, beberapa solusi yang dari kami akan coba memberikan jawaban
untuk teman-teman, Joomer semua yang di bidang industri pelaku sebagai properti. Jadi saya akan memulai dengan, benarkah badai COVID-19 menghantam sektor properti? Ya, memang semua bidang usaha hari ini semuanya mengalami kelesuan yang luar biasa. Namun, karena kita pelaku usaha di dunia properti, ada beberapa poin yang perlu kita catat, yang perlu kita sikapi untuk kita dapat bertahan dan survive. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk dampak yang terjadi? Pertama, bagi sektor properti akan terkena imbasnya adalah developer, agent properti, kemudian konstruksi, tenaga kerja, kemudian juga notaris atau PPAT. Namun saya tidak merincikan terlalu banyak, menjelaskan terlalu lengkap untuk masing-masing bidang tersebut. Yang akan saya kupas adalah di developer. Developer tentu mengalami namanya stagnasi dari penjualan, stagnasi daripada proyek berhenti, dan tentu beberapa developer mengalami permasalahan yang berbeda-beda. Di antara mungkin ada yang menggunakan uang bank, di antaranya juga ada yang menggunakan konsorsium atau grup. Nah, hari ini yang saya mungkin jelaskan adalah yang menggunakan uang bank. Tentu ini menjadi problem. Yang kita harus lakukan pertama adalah ingat, pelemahan di sektoral properti ini akan berdampak pada penjualan. Artinya khususnya untuk primer. Developer yang hari ini mungkin masih ada proyek apartemen, proyek perumahan. Nah, harus disikapi daya beli yang saat ini bisa diserap. Kalau primer di antara 500 sampai dengan 1 miliar mungkin agak terkendala hari ini. Namun kalau 500 juta ke bawah mungkin lebih agak mudah, ya. Nah, lemahnya daya beli khususnya primer. Kemudian permasalahan yang kedua adalah berhentinya cicilan atau angsuran dari konsumen. Ini sudah pasti. Karena semua sektoral hari ini terhantam, fundamental terhantam, infrastruktur terhantam, maka otomatis konsumen mengalami kesulitan dalam membayar cicilan atau angsuran. Ketiga, karena angsuran tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentu berdampak pada pembangunan, konstruksi. Ya, nah ini pasti berhenti. Hal yang selanjutnya adalah pinjaman bank. Bagaimana kita membayar pinjaman bank untuk developer? Tentu ini juga menjadi problem yang sangat dilematis. Ya, bank di satu sisi mengejar, namun di dalam perusahaan sendiri tidak ada produktivitas yang dapat mengcover akan cicilan bank. Ya, terus apalagi ditambah lagi promosi pasti otomatis berhenti karena ada pembatasan sosial. Menyebabkan berhenti kegiatan misalnya gathering, pameran, ya, terus promosi, kunjungan-kunjungan lokasi ataupun kegiatan promosi berhenti secara otomatis. Dan ini akan menjadi problem. Nah, solusinya adalah bagi developer yang saat ini sudah mengikuti saya memberikan beberapa tips solusi. Yang pertama adalah tetap lakukan promosi via online, via media sosial. Banyak yang kita bisa lakukan di Instagram, di Facebook, ya, kita di YouTube bikin live, ya, tentu itu sangat membantu untuk promosi, ya. Yang kedua adalah lakukan perubahan tampilan di dalam website Anda. Anda mungkin sudah harus menambahkan adalah tampilan virtual view atau kita sebut dengan VRV atau VR view, ya. Dengan 360 kita dapat melihat denah layout yang akan dibangun atau rumah contoh yang sudah disiapkan di dalam website tampilan tersebut. Ketiga, berikan stimulus atau kelonggaran dalam pembayaran bagi konsumen Anda saat ini. Ya, baik apakah itu konsumen lama, konsumen baru, berikan kelonggaran untuk pembayaran yang bisa di scheduling atau memberikan cara-cara penjualan dengan pembayaran lunak atau berhenti berbayar atau libur bayar atau cicilan dengan suka-suka atau dengan metode
langsung gunakan, langsung huni, pembayaran nanti. Nah, itu bisa diperhitungkan, nah, khususnya di keuangan diperhitungkan. Kemudian turunkan harga dan cara pembayaran istimewa bagi konsumen. Kemudian adalah memperbanyak reseller dengan membentuk jaringan baru yang kuat. Banyak reseller-reseller yang mendapat kita bekerja sama. Contoh reseller di dalam media sosial, kita bisa banyak menggunakan aplikasi-aplikasi, kita bisa menggunakan dengan kekuatan jaringan dari agent property, atau dengan YouTuber, misalnya dengan Facebook, Facebooker, semua kita bisa perkuat jaringan tersebut untuk bisa menjual produk kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita memang ada problem dengan bank, maka kita harus minta cicilan untuk di reschedule, angsuran yang di reschedule dengan pihak bank, ya, karena ini sangat menjadi beban kita untuk bisa beroperasional atau bertahan sampai dengan virus ataupun pandemi ini berlalu, ekonomi kembali stabil, kita perlu bertahan. Ya, ketujuh adalah kita harus menciptakan inovasi, produk, properti yang murah, berkualitas, dan pembayaran yang istimewa. Kembali lagi, pembayaran yang istimewa dan produk yang inovasi. Nah, ini perlu dicatat untuk developer supaya kita punya beberapa tips untuk kita bisa bertahan lebih lama, ya, dalam menghadapi situasi seperti ini. Ya, nah kemudian buat agent, teman-teman atau Zoomers yang punya pelaku usaha sebagai agent properti, pasti ini juga menjadi problem karena saat ini, waduh, semua nggak bisa jualan nih, properti lesu, sepi, begini dan begitu. Oke, ada beberapa permasalahan yang pasti yang agent properti hadapi. Pertama adalah masalah social distancing sehingga menyulitkan kunjungan ataupun penjualan. Kedua adalah daya beli yang lesu. Dan ingat, virus pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Ini pasti punya sisi yang baiknya. Dengan social distancing sehingga menyulitkan kunjungan atau penjualan itu, harus diingat bahwa di Singapura itu ada terjadi malah penjualan secondary-nya meningkat. Karena apa? Pada saat social distancing semua berkumpul di dalam satu rumah, di situ mungkin harus punya tempat yang baru lagi untuk menampung keluarga ataupun punya properti yang lain yang mampu dibeli oleh mereka sehingga semuanya dapat berteduh, atau mereka punya rumah yang sehingga kondisi saat ini properti secondary masih ada harapan. Ya, jadi ingat, buat agent properti secondary punya properti ini masih ada harapan. Tapi dengan kapasitas ya harus dilihat dari daya beli daripada konsumen kita. Mereka di angka berapa saat ini. Dan usahakan kalau memang kondisi mau jualan, ya bekerja samalah dengan bank dengan cara cicilan yang lunak atau pembayaran yang fleksibel. Karena daya beli yang lesu, bank pasti bisa mengerti. Ya, nah tetap solusi yang diberikan oleh saya adalah gunakan teknologi yang ada. Ya, contoh dengan video kamera. Karena konsumen kita tidak bisa hadir, kita pakai video kamera, kita kasih lihat sisi-sisi ruangan dengan pakai website, video conference. Nah, gunakan media teknologi yang ada. Kemudian tawarkan atau tanyakan budget yang sesuai dengan konsumen. Itu paling penting. Karena kita tidak mungkin konsumen dengan punya daya beli yang lemah, kita menawarkan yang terlalu tinggi atau terlalu mahal. Ketiga adalah perbanyak listing dan buyer. Jangan pelit atau jangan bekerja sendiri. Bekerja samalah dengan siapapun. Siapa yang mampu menjual, mampu melisting, bekerja samalah dengan sebanyak-banyaknya membagikan informasi bagi mereka semua. Karena ingat, ini bukan akhir dari segalanya. Di mana pasti ada solusi di dalam permasalahan yang kita hadapi. Ya. Kelima, keempat, jangan batasi diri untuk rajin share info-info yang berharga bagi konsumen kita ataupun relasi kita ataupun network kita. Itu penting. Kelima, carikan solusi payment yang terbaik bagi konsumen kita. Oke. Kesimpulannya adalah kita di dalam kondisi saat seperti ini kita harus banyak menabur. Maka kita harapan untuk menuai lebih besar. Di mana kesulitan di situ ada peluang, maka ada peluang yang tersembunyi dalam kesulitan tersebut. Ya, kesimpulannya adalah bekerja sama dengan orang untuk saling melengkapi, memperketat biaya pengeluaran yang tidak perlu. Nah, ini penting, perlu dicatat adalah karena kita tidak tahu virus ini sampai kapan,
kelemahan ekonomi ini sampai kapan, maka kita perlu memperketat pengeluaran agar kita bisa bertahan. Ya, selanjutnya adalah ikuti perkembangan zaman. Ikuti perkembangan zaman, berahlilah ke teknologi untuk saat ini dan masa depan. Ini sangat penting karena di dalam situasi seperti ini adalah kita perlu bertahan dan tetap punya semangat dan positive thinking. Oke. Saya mengambil kata-kata dari Stuart B. Johnson. Dia punya kata-kata sangat baik bahwa urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi untuk melampaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, dan untuk melampaui hari kemarin dengan hari ini. Jadi sangat kita mudah pahami bahwa kita harus punya sisi yang positif dalam menghadapi hari esok dan hari esok. Apapun yang kita ikuti, seminar motivasi apapun adalah hari ini sia-sia jika kita tidak melakukannya. Saya mengutip dari kata-kata dari Stuart B. Johnson bahwa kata-katanya cukup bagus dan berarti. Urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi untuk melampaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, dan untuk melampaui hari kemarin dengan hari ini. Artinya apa? Untuk menata masa depan harus dimulai dari hari ini. Dan untuk bertahan dalam hidup, tentu kita harus punya semangat dan positif dalam kehidupan ini. Dan di dalam dunia usaha, tidak akan pernah ada kata stop. Yang mengakhiri adalah kehidupan kita. Sehingga saya mengajak Zoomers untuk selalu kuat. Zoomers selalu mengikuti acara kita, channel kita, B4B, yang kita akan memberikan solusi, kita akan memberikan dampak yang positif dan semangat yang positif bagi Zoomers semuanya. Demikian acara kita berakhir. Sampai jumpa untuk di webinar selanjutnya. Ikuti cuplikan rekaman kami di YouTube, di B4B, kemudian di Instagram b4b.id, dan kemudian kirimkan saran-saran Anda, masukan yang membangun, dan kita maju bersama Business for Business. Terima kasih, sampai jumpa.